Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi subbarisan, yaitu tentang teorema 3.4.2 dengan buku referensi karya Bardal Introduction to Real Analysis. Silahkan disimak ya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan, di mana sebelum saya menjelaskan tentang teorema 3.4.2, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang definisi subbarisan, di mana nantinya akan memudahkan kita dalam pembuktian teorema 3.4.2. Adapun definisinya, misalkan atau diberikan X sama dengan Xn itu adalah sebagai barisan bilangan real, dan kita punya N1 kurang dari N2 kurang dari seterusnya sampai kurang dari NK dan kurang sampai seterusnya, jadi berlanjut terus barisannya, merupakan barisan bilangan asli yang naik atau tak turun di sini ya. Kenapa yang naik? Karena dia menggunakan kurang dari di sini. Kita gunakan istilah tak turun ketika dia menggunakan sama dengan. Maka barisan X aksen sama dengan barisan XNK yang diberikan oleh XN1, XN2 dan seterusnya itu sebagai subbarisan dari X. Nah, kita lihat contohnya di sini. Kalau kita punya barisan X itu adalah barisan seper N, yang suku-sukunya adalah 1/1, 1/2, 1/3, dan seterusnya, maka salah satu contoh subbarisan itu adalah ini, 1/2, 1/4, 1/6, dan seterusnya, yang mana barisannya itu berbentuk 2K. K itu adalah bilangan asli ya. Di sini kita punya N1-nya sama dengan 2, N2-nya 4, NK-nya itu berbentuk bilangan genap. Dan kita tahu kalau barisan NK ini dia adalah barisan yang naik. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Sehingga dia merupakan subbarisan dari barisan X. Oke. Selain dari ini kita bisa menentukan subbarisan yang lain lagi. Yang seperti apa? Contohnya di sini ada subbarisan untuk bentuk 2K dikurang 1, di mana K-nya bilangan asli yang anggota-anggotanya itu adalah 1/2, 1/1, 1/3, 1/5, dan seterusnya. Nah, selain itu, kita juga punya barisan 1/2K faktorial. Jadi, dimulainya dari 1/2 faktorial, 1/4 faktorial, 1/6 faktorial. Semuanya ini juga merupakan subbarisan dari X. Nah, di sini perlu kalian perhatikan dan catat bahwa anggota dari subbarisan itu suku-sukunya pasti merupakan suku-suku dari si X. Misalnya, ini subbarisan pertama, 1/2, 1/4, 1/6, dan seterusnya. Itu merupakan suku di X juga. Begitu juga dengan 1/1, 1/3, 1/5, dan seterusnya.
ini juga merupakan suku di X. Nah, bagaimana yang faktorial? Jadi ini bisa kalian cek kalau 1/2 faktorial, 1/4 faktorial, 1/6 faktorial itu dia merupakan suku di X. Nah, yang mana yang bukan subbarisan? Yang bukan subbarisan, misalnya kita susun seperti ini ya. Dia barisannya itu bukan barisan yang naik. Misalnya 1/2, 1/1, 1/4, 1/3, 1/6, 1/5, dan seterusnya. Dia barisannya setelah naik, turun, naik, turun, naik, turun. Berarti dia bukan subbarisan dari X. Begitu juga kalau yang ini. Anggotanya itu 1/1, 0, 1/3, 0, 1/5, 0, dan seterusnya. Dia juga bukan subbarisan dari X, oke? Nah, dari akibat definisi subbarisan tadi, kita bisa memastikan kalau sebarang ekor barisan dari X itu dia juga merupakan subbarisan ya. Tapi tidak semua subbarisan adalah ekor barisan. Oke, kita lanjut ke teorema 3.4.2. Di sini bunyi teoremanya, jika barisan bilangan real X sama dengan Xn konvergen ke suatu bilangan real X, maka sebarang subbarisan dari X juga konvergen ke X. Ingat ya, kalau kita punya subbarisan yang konvergen ke X, maka sebarang subbarisannya juga akan konvergen ke X. Nah, kontraposisi dari pernyataan ini yang mana bisa kalian temukan, dia juga merupakan pernyataan yang benar. Karena kita tahu implikasi ekuivalen dengan kontraposisinya. Jadi kebalikannya kita buat, berarti negasi Q maka negasi P. Ingat, negasi Q di sini pernyataan Q-nya adalah sebarang subbarisan dari X konvergen, ya. Jadi kontraposisinya, jika sebarang subbarisan dari X divergen ke X, maka X juga divergen ke X. Jadi kalau misalnya subbarisannya divergen, berarti barisan utamanya juga dia divergen. Nah, selanjutnya kita lihat pembuktian untuk teorema 3.4.2. Nah, kita mulai seperti biasa. Untuk membuktikan barisan yang konvergen itu, kita mulai dengan mengambil epsilon lebih besar dari 0 sebarang. Lalu, kita pilih bilangan asli K epsilon sedemikian sehingga jika N lebih besar sama dengan K epsilon, maka nilai mutlak Xn dikurang X akan kurang dari epsilon. Di sini kita tahu karena N1 kurang dari N2, kurang dari seterusnya sampai kurang dari NK adalah barisan real yang naik. Sama seperti definisi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka bisa kita buktikan dengan menggunakan induksi matematika bahwa NK itu akan lebih besar sama dengan K. Dari sini jika N lebih besar sama dengan K epsilon, kita mempunyai kalau NK yang lebih besar sama dengan K tadi, itu dia akan lebih besar sama dengan K epsilon. Dengan demikian, nilai mutlak XNK dikurang X juga kurang dari epsilon. Oleh karena itu, subbarisan dari XNK juga konvergen ke X. Oke, pembuktiannya cukup sederhana ya. Baiklah,
Teorema tadi merupakan akhir dari pembahasan saya terkait subbarisan dan teorema 3.4.2. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.